Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari, NIM 1051904482. Dengan jalannya video ini saya memenuhi tugas akhir dari mata kuliah studi konstitusi yang diampu oleh Bapak Z Haryanto SHMH. Dalam video ini saya akan menjelaskan pemaparan saya. Baiklah, langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu mengenai hakikat konstitusi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Bagirmanan, hakikat konstitusi tidak lain dari perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yang pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dari satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Yang kedua yaitu menurut Mariam Budiarjo, konstitusi adalah piagam yang menyatakan tentang cita-cita suatu bangsa dan dasar organisasi suatu bangsa. Di dalamnya berisi berbagai peraturan pokok dan utama yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan, cita-cita negara, ideologi negara, undang-undang, kedaulatan, masalah politik, ekonomi lain, dan sebagainya. Yang ketiga, menurut Richard S. Kay, konstitusi adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan. Konstitualisme menciptakan situasi yang bisa memupuk rasa aman karena adanya batasan yang pada wewenang pemerintah yang sudah ditetapkan dari awal. Baiklah, masuk ke soal kedua mengenai perubahan konstitusi Indonesia. Menurut dua ahli konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali. Di antaranya adalah Undang-Undang 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana mengenai perubahan sampai ke 4 kali perubahan konstitusi menurut CV Strong, bahwa cara perubahan konstitusi ada 4 macam, yaitu pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan tertentu. 2. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Masuk ke soal yang ketiga, yaitu mengenai pendapat saya terhadap video YouTube yang berjudul MPR Kecewa dengan Menku. Baiklah, menurut analisis saya setuju dengan Bu Sri Mulyani yang memotong anggaran MPR, yang dimana dialihkan untuk penanganan wabah COVID-19, apalagi pada saat itu ada varian baru COVID yang masuk ke Indonesia dan ini jelas urgen. Maka Menku memprioritaskan anggaran ke penanganan wabah COVID-19. Seharusnya MPR harus lebih bijak, bukan malah seperti ini, dan seharusnya lebih peka lagi MPR, karena kita pada saat itu lagi dalam keadaan genting, haruslah memikirkan rakyat juga, dan juga bukan hanya anggaran MPR saja yang dipotong, tapi banyak juga yang lain, seperti transfer daerah, dana desa, dan sebagainya. Jadi saya sangat setuju dengan kebijakan Menteri Keuangan kita yang memangkas anggaran MPR untuk dialihkan oleh penanganan wabah COVID-19. Jadi untuk para MPR yang merasa hanya dia saja yang menjadi korban pemangkasan, dan bukan hanya MPR saja yang dipangkas, masih banyak yang lainnya. Tidak apa-apa dipangkas karena demi kebaikan ekonomi bangsa dan sebagainya. Baiklah, lanjut pembahasan soal terakhir, yaitu mengenai analisa saya tentang contoh kasus pelanggaran konstitusi yang terjadi di Indonesia. Baiklah, saya akan mengambil contoh yaitu tragedi Trisakti, yaitu peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi yang menuntut Soeharto. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya. Menurut saya ini termasuk pelanggaran
konstitusi karena pembatasan kebebasan berekspresi atau berpendapat, dan hal ini masih sering terjadi di Indonesia. Kalaupun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetap saja ada hal-hal yang membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, yang dimana notabene negara kita adalah negara demokrasi dan rakyat adalah raja yang harus memilih hak untuk didengar. Namun di negara kita pun pelanggaran konstitusi ini masih sering terjadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari keempat soal tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.